Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Insyaallah baik-baik saja ya. Anak-anak, kembali lagi bersama Pak Guru. Kita melanjutkan materi kita SKI yang kemarin tentang memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simak baik-baik ya anak-anak. Sepulang dari rumah Waraqah bin Naufal, Nabi Muhammad SAW tidak lagi menerima wahyu sampai beberapa saat lamanya. Hal itu membuat diri Nabi Muhammad menjadi khawatir. Jangan-jangan turunnya wahyu akan terputus. Namun di saat takut dan gelisah Nabi Muhammad SAW akan hal itu, terdengar suara malaikat Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar seorang Rasul Allah atau utusan Allah. Mendengar perkataan malaikat Jibril, hati Nabi Muhammad SAW menjadi tenang kembali. Setelah turunnya wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq, turunlah wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Muddatsir, ayat 1 sampai dengan ayat 7. Dengan turunnya wahyu tersebut, jelaslah bahwa Nabi Muhammad SAW telah sah menjadi seorang Nabi, Rasul Allah, utusan Allah. Jadi, Nabi Muhammad SAW berkewajiban menyampaikan wahyu Allah tersebut kepada seluruh umat manusia agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, mari sekarang kita melafalkan surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai dengan ayat 7 bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir walirabbika fasbir. Setelah menerima wahyu yang kedua, surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai dengan 7, Nabi mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang terdekat beliau, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Dan hal itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW agar masyarakat Mekah tidak kaget dan tidak langsung menolak dengan ajakan Nabi Muhammad, karena mereka sudah terbiasa menyembah berhala. Apabila dakwah dilakukan secara terang-terangan langsung, mereka tentu akan menolaknya. Dalam dakwahnya Nabi secara sembunyi-sembunyi, ada orang yang pertama kali menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah Khadijah. Khadijah adalah istri dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu dari Nabi Muhammad SAW yang masih berusia 10 tahun. Dan kemudian yang ketiga adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat karib Nabi Muhammad SAW dari sejak kecil, masa kanak-kanak hingga beliau dewasa. Dan Abu Bakar As-Siddiq pun berhasil mengajak beberapa temannya. Mereka diantaranya adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, dan Arqam bin Abil Arqam. Kemudian disusul oleh Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah adalah budak yang diangkat menjadi anak oleh Nabi Muhammad SAW.
dan Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah pembantu Nabi Muhammad sekaligus pengasuh Nabi Muhammad sejak kecil. Dan mereka, orang-orang tersebut disebut dengan as-sabiqunal awwalun, atau orang-orang yang pertama kali masuk agama Islam. Dan tempat yang digunakan untuk dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah di rumah Arqam bin Abil Arqam. Setelah dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, turunlah wahyu yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, fasda' bima tu'mar wa a'lid 'anil musyrikin. Dalam melakukan perintah dakwah secara terang-terangan, mula-mula Nabi Muhammad mengundang kerabat dan beberapa orang terpandang dari suku Quraisy. Nabi Muhammad menyampaikan inti ajaran Islam agar manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi justru kebanyakan orang yang hadir itu menolak ajakan Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap ajaran Nabi Muhammad ini bertentangan dengan ajaran nenek moyang. Hanya sedikit yang mau menerima ajakan Nabi Muhammad SAW. Bahkan paman Nabi Muhammad menolak dengan keras, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab menentang keras atas ajakan Nabi Muhammad SAW. Walaupun banyak sekali yang menolak ajaran Nabi Muhammad SAW, bahkan pamannya sendiri menolak, namun Nabi Muhammad tidak putus asa. Nabi Muhammad terus mengajak seluruh lapisan masyarakat agar mau masuk agama Islam. Dengan kesabaran dan semangat berjuang yang tinggi, Nabi Muhammad dengan ajarannya ini lama-lama bisa diterima oleh di kalangan orang Mekah. Itu tadi materi tentang memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini anak-anak insya Allah paham ya. Baik, sekarang anak-anak tugasnya yaitu mengerjakan soal latihan halaman 117, Rom A dan Rom B. Dikerjakan dan dikirimkan ke Pak Guru ya. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa Pak Guru sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.